Agresi Amerika Serikat semakin gak terkendali dengan rencana Donald Trump menginvasi Kolombia. Rakyat Amerika Selatan memohon pertolongan kepada dunia untuk mencegah ambisi gila Trump. Rencana presiden berambut pirang ini malah menjadi senjata bumerang untuk Amerika. Eropa yang biasanya berpihak ke Paman Sam kini mulai mengecam tindakan semena-mena Donald Trump. Selain itu ada Iran yang memperingatkan Trump untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri. Cetak Gol coba merangkum satu dunia bersatu buat Amerika Serikat semakin terdesak sebagai berikut. Rakyat Amerika Selatan memohon pertolongan dunia. Kekejian Amerika Serikat di wilayah Amerika Selatan semakin kejam dan gak terkendali. Setelah menangkap Nicolas Maduro, Donald Trump punya satu ambisi yang bisa mengacaukan dunia. Presiden berambut pirang ini berencana untuk menangkap pemimpin Kolombia Gustavo Petro. Seperti halnya Maduro, Gustavo dikenal sebagai seorang politikus sayap kiri. Hubungannya dengan Amerika Serikat bisa dikatakan tidak begitu baik. Trump pernah mencabut visa Gustavo karena saat itu dirinya menjadi pemimpin demonstrasi mendukung Palestina di New York. Trump merasa Gustavo telah mencampuri politik Amerika dan sudah masuk ke dalam perangkap. Pasalnya, Presiden Kolombia ini melakukan demonstrasi tersebut saat sidang Majelis Umum PBB. Tidak ada dukungan Palestina di Amerika Serikat. Itu merupakan sebuah tindakan ilegal, kata Trump. Hubungan panas keduanya semakin menjadi-jadi setelah Donald Trump menuduh Gustavo. Politikus Partai Republik ini menganggap Gustavo sebagai salah satu bandar narkoba terbesar. Trump menilai sang presiden telah gagal memberantas kartel dan seolah-olah membiarkannya. Bahkan barang terlarang itu sering diedarkannya di sejumlah kota besar Amerika. Trump kemudian menyebut Kolombia tengah dipimpin oleh pemerintahan yang sakit. Kolombia dipimpin oleh orang sakit yang senang membuat kokain dan menjualnya ke Amerika. Trump pun mengancam dirinya gak segan-segan untuk mengambil alih pemerintahan Kolombia dengan alasan jika Kolombia tidak mengganti pemimpin mereka. Gak cuma Kolombia, Trump juga berencana menginvasi dua negara lainnya. Sang presiden bakal segera mengarahkan operasi militer ke kawasan Greenland. Trump mengatakan Denmark harus memberikan sebagian wilayah Greenland ke Amerika. Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan. Denmark tidak bisa melindungi wilayah itu. Di sana banyak menyimpan kekayaan alam yang melimpah, kata Trump. Kuba juga nampaknya bakal segera jatuh ke tangan Amerika Serikat. Trump menilai negara ini bakal bangkrut setelah tidak mendapatkan subsidi energi dari Venezuela. Peringatan besar Iran untuk Amerika Serikat. Ambisi Donald Trump nampaknya tidak terbendung lagi. Sang presiden kemudian menargetkan Iran untuk menjadi sasaran wilayah yang akan dijajah Amerika Serikat dalam waktu dekat. Permasalahan ini berawal dari pernyataan serius Donald Trump. Dia memperingatkan bakal mengambil alih Iran apabila tidak memperlakukan demonstrasi secara baik. Sebagai informasi, Iran sendiri sedang menghadapi gejolak dan persoalan besar dalam negeri. Ribuan rakyat mereka melakukan demonstrasi besar-besaran sejak akhir Desember kemarin. Permasalahannya berawal dari masalah ekonomi tanah Persia yang sedang gonjang-ganjing. Nilai tukar mata uang rial Iran jatuh yang membuat banyak rakyat menderita ke jurang kemiskinan. Sudah hampir 10 hari demo ini tidak kunjung mereda yang mengakibatkan 14 orang merenggang nyawa. Rakyat menuntut Ayatollah Ali Khamenei untuk mundur dari jabatannya. Ali Khamenei, kamu harus mundur, berlakukan lagi sistem monarki di tanah Persia, tulis salah satu tuntutan. Trump gak segan-segan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika Iran menembaki dan dengan kejam membunuh pengunjuk rasa damai seperti yang biasa mereka lakukan, Amerika Serikat akan datang menyelamatkan mereka. Kami dalam kondisi siaga dan siap bertindak, tulis Trump di akun sosial media pribadinya. Pemerintah Iran pun tidak terima dan menganggap Trump telah ikut campur masalah negara lain.
Mohamed Galibaf menyatakan tanah Persia tidak takut dengan ancaman Donald Trump. Presiden Amerika yang tidak sopan itu harus tahu bahwa semua pusat dan pasukan Amerika di seluruh wilayah akan menjadi target yang sah bagi kami sebagai tanggapan atas potensi petualangan apapun, kata Ketua Parlemen Iran ini. Iran pun tidak akan segan-segannya mengambil tindakan dengan menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapetin dengan harga 41 ribuan saja. Cek keranjangnya di bawah ini. Respon serius Eropa ke Amerika Serikat. Dengan ambisi gila Trump tentunya bisa menjatuhkan stigma Amerika Serikat. Sejumlah negara Eropa menentang keras aksi sang presiden yang bisa mengganggu stabilitas politik dunia. Ada yang sebagian mendukung dan sebagian besar negara Eropa lainnya menolak keras. Kali ini Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis berpihak kepada Donald Trump. Macron mengatakan Venezuela akan menjadi negara damai dan terbebas dari kediktatoran Maduro. Rakyat Venezuela hari ini telah terbebas dari kediktatoran Nicolas Maduro dan hanya bisa merasa lega atas hal itu, tulis Macron. Namun Spanyol menyatakan kecaman seriusnya terhadap Amerika Serikat. Pedro Sanchez memang tidak mengakui rezim Nicolas Maduro yang dianggap diktator. Namun Perdana Menteri Spanyol ini tetap menolak tindakan semena-mena militer Amerika Serikat. Pedro Sanchez menilai intervensi yang dilakukan Delta Force melanggar hukum internasional. Sekjen PBB Antonio Guterres juga tidak sejalan dengan yang diperbuat Donald Trump. Dia akan memproses lebih dalam terkait pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat. Perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional termasuk piagam PBB. Cina Rusia siap bertindak menolong Amerika Selatan. Meningkatnya tekanan komunitas internasional diharapkan bisa membuat Donald Trump sadar. Situasi ini bisa menyebabkan wilayah Amerika Serikat sewaktu-waktu bakal diserang oleh musuh. Xi Jinping dengan tegas menentang keras pengarahan militer oleh Amerika Serikat. Melalui Kementerian Luar Negeri, Xi Jinping menegaskan aksi tersebut tidak bisa ditoleransi. Memang negeri Paman Sam sangat sulit untuk ditaklukkan karena militernya yang kuat. Namun, kamu perlu ingat jika China telah berkembang pesat terutama dari sisi pertahanan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bahkan sempat mengakuinya. Menurut Hegseth, China bisa saja menghancurkan kapal induk Amerika Serikat hanya dalam waktu 20 menit. China bisa menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap Amerika Serikat. Kita harus tetap menjaganya dengan aman, tegas Hegseth. Hegseth menambahkan Amerika sebaiknya tidak usah mengganggu ataupun menyenggol Tiongkok. Apalagi tirai bambu saat ini tengah mengebut proyek perluasan pabrik nuklir. Citra satelit menangkap Beijing sedang mengebut pembangunan fasilitas nuklir dalam skala masif. Dalam foto ini menunjukkan China tengah meningkatkan fasilitas produksi inti plutonium untuk hulu ledak nuklir. Sementara Rusia juga sejalan dengan pernyataan dari Xi Jinping. Vladimir Putin bilang Moskow tidak akan tinggal diam atas aksi penjajahan yang dilakukan Donald Trump. Sangat mengkhawatirkan dan pantas dikutuk. Moskow tentu tidak akan tinggal diam, tegas Kemenlu Rusia. Jika konflik ini nggak berlangsung surut, bisa saja bakal ada pertempuran yang hebat. Secara ketiganya merupakan negara adik kuasa dengan kekuatan militer terkuat. Dapatkan sepatu olahraga super nyaman dari Toseok yang harganya ramah di kantong buat anak sekolahan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Satu Dunia Bersatu buat Amerika Serikat terdesak. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump berhenti membuat onar dan menciptakan kedamaian dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.